kita bakal bahas beberapa latihan soal supaya kalian lebih memahami, lebih mengerti. Nah, apakah bab sifat koligatif sudah selesai? Tentunya belum. Itu baru dasar-dasar konsep-konsep. Kenapa kok aku bilang itu dasar-dasar konsep-konsep? Karena nanti di sifat koligatif yang lebih complicated lagi, kalau dengan dasar-dasar kalian yang sudah matang, sudah kuat, kalian benar-benar sudah memahami, untuk masuk ke yang lebih complicated itu lebih mudah. Nah, kapan aku bakal bahas sifat koligatif yang sebenarnya? Tunggu aja nanti di videoku, next video. Nah, kali ini aku bakal bahas dulu untuk latihan soal yang konsentrasi tadi. Oke. Soal yang pertama, kalian bisa baca ya di sini. Nah, itu ada soal pertama. Tentukan kemolalan larutan NaOH. NaOH itu natrium hidroksida. Bila di suatu laboratorium tersedia 200 ml larutan NaOH 2 molar, massa jenis 1,2 gram per mililiter. Nah, kalau kita lihat, cuman kita lihat doang ini ya. Wah, cari molalitas. Molalitas berarti kan butuh mol terlarut, ya kan? Butuh massa pelarut. Tapi di sini nggak ada mol terlarut sama massa pelarut. Wah, soal ini susah. No guys, no. Ini soal bener-bener simple banget. Kenapa? Ya, kita coba jawab ya. Pertama, kita perlu tulis diketahui. Nah, diketahuinya apa? Kita coba baca ulang ya. Di laboratorium tersedia 200 ml larutan. Berarti kalau 200 ml larutan sesuai dengan yang aku jelasin kemarin di video sebelumnya, bahwa larutan itu terdiri atas terlarut dan pelarut. Jadi bisa kita bilang bahwa 200 ml larutan NaOH itu adalah V total atau V larutan. Nah, V totalnya adalah 200 ml. Terus apa perlu ya dijadikan ke liter? Wah, kalau di kimia jangan dipusingkan yang namanya untuk satuan. Kenapa? Karena yang aku bilang tadi, kimia itu benar-benar fleksibel. Kalian mau satuannya mililiter, kalian mau satuannya liter, itu tergantung. Nah, nanti kita cek ya. Untuk di jawabannya kita bakal pakai mililiter atau pakai liter. Yang mana yang lebih menguntungkan. Nah, berarti V larutan sudah diketahui bahwa V larutan adalah 200 ml. Kemudian M, molaritas. M besar, bukan M kecil ya guys. M besar. Nah, M besar itu adalah 2 molar. Terus massa jenis. Massa jenisnya 1,2 gram per mililiter. Nah, massa jenis, aku mau ngingetin ke kalian, massa jenis itu lambangnya apa? Gimana? Massa jenis itu lambangnya Rho. Sama kok kayak fisika, kalau kalian belajar fisika di kelas 10, 11, bahkan di SMP pun sudah ada kan, massa jenis itu adalah Rho. Oke? Nah, sekarang diketahuinya sudah selesai. Terus gimana dengan konfigurasinya? Dengan konversi satuannya? Oh, nggak perlu ke susu. Nanti dulu, tenang dulu, sabar dulu. Nah, ditanyanya adalah molaritas M kecil. Nah, mari kita jawab. Karena molaritas itu butuh mol terlarut dan massa pelarut. Mol terlarut butuh massa terlarut. Jadi, kita mengerjakannya dari mana? Kita sudah punya V total. Kita juga punya molaritas dan kita juga punya Rho total, Rho larutan gitu kan. Nah, kita kerja dulu dari Rho. Rho larutan rumusnya massa larutan per V larutan, atau kalau kita mau bilang terlarut atau total, berarti itu adalah Rho totalnya. Rho total sama dengan massa total per V total. Nah, Rho totalnya masukin 1,2 gram per mililiter. V totalnya juga masukin 200 mililiter.
Nah, apakah perlu diganti ke liter? Nggak usah, nggak perlu diganti. Kenapa? Karena rho-nya sendiri sudah per mililiter, terus V-nya juga sudah mililiter, jadi nanti bisa saling meniadakan. Nanti massa total keluar sebagai gram. Jadi kalau kita hitung rho total sama dengan massa total per V total, maka massa total akan diperoleh 240 gram. Nah, massa total sudah ketemu, sudah sedikit aman. Kita tinggal mencari massa terlarut dan massa pelarut. Yang mana yang bakal kita cari terlebih dahulu? Apakah memungkinkan kita cari massa pelarut dulu atau massa terlarut? Nah, kan kita masih punya molaritas. Nah, molaritas sesuai dengan rumus yang sudah aku ajarkan, itu kan molaritas sama dengan mol terlarut per V total. Jadi lebih baik kita mencari massa terlarutnya terlebih dahulu. Nah, nanti molaritas kita masukkan ya, molaritas sama dengan mol terlarut per V total. Massanya, molaritasnya adalah 2, V totalnya. Nah, khusus untuk ini molaritas V-nya harus dalam liter. Kalau ini memang khusus. Pokoknya kalau molaritas V-nya harus dalam liter. Jadi V-nya kita ubah dulu dari 200 ml ke liter. Kalau kita punya anak tangga gitu kan, naiknya sebanyak 3 kali ya. Berarti nanti jadinya volumenya adalah 0,2 liter. Sudah kita masukkan ke rumusnya. Molaritas sama dengan mol terlarut per V total. Sehingga kita dapatkan mol terlarutnya adalah 0,4 mol. Sudah hampir selesai. Kita tinggal lakukan finishing beberapa tahap terakhir. Mol terlarut itu sama dengan massa terlarut per mR, massa atom relatif. Loh, kenapa kok kita perlu memecah itu lagi? Padahal mol terlarut kan bisa langsung dimasukkan ke rumus dalam molaritas. Jangan lupa kalau kita masih butuh yang namanya massa pelarut. Nah, kalau massa terlarut nggak diketahui, gimana cara carinya massa pelarut? Walaupun massa totalnya sudah tahu. Jadi kita lakukan perhitungan. Mol terlarut sama dengan massa terlarut per massa atom relatif. Massa molekul relatif kalau dalam hal ini ya. Jadi di sini kan kita diketahui senyawanya itu adalah NaOH. Na itu punya massa atom relatifnya 23. O punya massa atom relatifnya 16 dan H punya massa atom relatifnya 1. Jadi kalau kita cari massa atom relatifnya tinggal ditambah semua akan menghasilkan MR-nya 40. Nah, kalau sudah 40, nanti kita masukkan ke perhitungannya. Mol terlarut sama dengan massa terlarut per mR. Jadi massa terlarutnya kita mendapatkan sebesar 16 gram. Gitu. Nah, setelah massa terlarutnya sudah ketemu, nanti kita masukkan lagi massa total sama dengan massa terlarut ditambah dengan massa pelarut. Nah, massa total itu kan sama dengan massa terlarut plus massa pelarut. Jadi kalau kita mau cari massa pelarutnya itu tinggal gampang aja. Massa total dikurangi dengan massa terlarut. Massa totalnya tadi kan 240 gram. Massa terlarutnya juga 16 gram. Jadi kalau kita kurangi kita menghasilkan 224 gram. Nah, sudah ketemu massa pelarut, sudah ketemu mol terlarut, tinggal kita masukkan ke molaritas. Mol terlarut dikalikan 1000 per massa pelarut. Ya udah, tinggal dimasukkan 0,4 dikalikan dengan 1000 per 224 menghasilkan 1,78571 bla 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 bla. Nggak perlu panjang-panjang. Buat kalian yang masih SMA perlu cuman cukup kalian membulatkan 2 atau 3 angka di belakang koma. Atau mungkin nanti kalau ketika kalian masuk sekolah ya mengikuti instruksi dari
guru kalian atau kesepakatan, biasanya kan ada kesepakatan, anak-anak ini harus dibulatkan berapa angka di belakang koma. Nah, kalau aku biasanya membulatkan 2-3 angka di belakang koma. Jadi kalau 1,76571 aku bulatkan 2 angka di belakang koma, nah maka akan menghasilkan 1,79 molal. Jangan lupa satuannya. Gimana? Gampang ya toh, itu gampang banget. Yang penting tahu yang diketahui. Yang penting tahu rumusnya, tinggal dimasukkan seperti itu. Oke? Nah, sekarang aku bakal beralih ke soal yang kedua. Soal yang kedua, yuk kita baca bareng-bareng. Sebanyak 15 gram cuka ditambahkan ke dalam 90 gram air. Maka tentukan fraksi mol cuka dalam larutan tersebut. Seperti biasa, harus ditulis, diketahui, ditanya, dijawab. Ribet. Yang penting mau selamat nggak? Gitu kan? Kalau mau selamat ditulis, kan cuma tinggal nulis gitu kan? Diketahuinya apa? 15 gram cuka ditambahkan ke dalam 90 gram air. Yuk kita ingat lagi, di awal penjelasan aku ada zat terlarut, pelarut, dan larutan. Kira-kira kalau ditambahkan ke dalam air, berarti zat apakah itu? Mungkin kalau kalian bingung membayangkan, aku kasih contoh yang real, nyata. Misal kalian mau bikin larutan gula. Aku punya gula, aku punya air. Gulanya aku tambahkan ke air, jadi larutan gula. Nah, ini juga sama. Aku punya cuka, aku punya air, cukanya aku tambahkan ke air, maka jadi larutan cuka. So, 15 gram cuka tadi apa? 15 gram cuka tentunya adalah massa terlarut. Nah, terus yang 90 gram air itu apa? Itu adalah massa pelarut. Nah, sekarang yang ditanya apa? Tentukan fraksi mol cuka dalam larutan tersebut. Cukanya tadi kan sebagai zat terlarut, gitu kan? Nah, maka nanti yang ditanyakan adalah XT-nya. Nah, gampang kan kalau sudah tahu diketahui, ditanya kita tinggal jawab. Karena apa? Rumus XT itu cuma mol terlarut per mol total. Nah, sebelum kita menghitung XT-nya, otomatis kita harus melakukan perhitungan molnya terlebih dahulu, baik mol terlarut ataupun mol pelarut. Mol terlarut ya tinggal massa terlarut per mR atau massa molekul relatif, dan mol pelarut sama dengan massa pelarut per mR atau massa molekul relatif. Nah, karena kita sudah tahu bahwa yang terlarut itu adalah cuka. Cuka itu apa rumus senyawanya? Nah, cuka itu rumus senyawanya CH3COOH. Sama nggak dengan asam asetat? Ya, benar banget, sama dengan asam asetat. Nah, terus air itu apa? Air itu H2O. Jadi kalau kalian mau keren gitu kan di rumah, Ma, Pa, aku mau minum H2O. Keren nggak tuh? Nah, terus kita tinggal masukin aja cuka. Kita harus cari MR-nya dulu. MR-nya C, untuk C massa atom relatifnya 12, untuk H massa atom relatifnya 1, untuk O massa atom relatifnya 16. Jadi kalau kita tambahkan semua, maka menghasilkan massa molekul relatif sebesar 60. Dan juga H2O, H itu massa atom relatifnya 1, AR-nya 1, O itu juga AR-nya 16, maka kita mendapatkan MR-nya sebesar 18. Nah, kita melakukan masing-masing perhitungannya. Mol terlarut, massa terlarut per MR. Massa terlarutnya 15. Nah, massa MR-nya adalah 60. Maka kita mendapatkan satu hasil yaitu 0,25 mol. Jangan lupa satuannya. Bukan molal, tetapi mol. Beda ya, kalau molal tadi untuk molalitas. Tapi ini M
kecil berarti dia mol. Nah, untuk NP atau mol pelarut itu tinggal massa pelarut per mR. mR-nya tadi kita sudah tahu bahwa mR-nya adalah 18. Jadi 90 per 18 menghasilkan angka 5. Nah, nanti mol totalnya tinggal aja 5 tambah 0,25 menghasilkan 5,25. Dan hasil akhir XT adalah sebesar 0,0476 seperti itu. Gimana? Mudah gak sih belajar kimia itu? Aduh, bener-bener gampang banget. Kalau bagi kalian yang masih belum cinta sama kimia, cepatkan cinta sama kimia, karena kimia itu bener-bener mudah banget. Nah, segmen ini mungkin sudah berakhir untuk video kali ini. Tapi kalau bagi kalian, mungkin kalau kalian punya tugas dari sekolah, terus pusing, bingung, mikirin jawabannya ini gimana ya, kok aku bingung, kalian langsung aja kirim soal kalian di email aku. Nah, email aku nanti aku bakal tulis di description box, kalian tinggal email aja, terus kasih di subjeknya #belajar bareng BK. Terus di situ nanti kalian perkenalan dulu lah supaya kita bisa kenal kan. Kalian kenalin nama kalian siapa, terus kalian fotoin, kirim soalnya gimana, dan nanti di next video aku bakal bahas soal kalian gitu. Nah, tapi syaratnya jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Oke? Sampai di sini dan stay tune untuk next video. Bye bye.